Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk para Bapak Ibu teman-teman semua yang berkenan untuk bergabung dengan kami hari ini bersama dengan House of Share. Terima kasih untuk House of Share yang telah memfasilitasi untuk kegiatan ini. Hari ini kita akan bincang-bincang ngobrol dengan Dr. Yarni Pambudi, spesialis anak ABCLC, dan ada guest speaker juga dari UNICEF dengan Mbak Nini, Mbak Sisi Kocok. Nah, kita mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya di sini sebagai moderator dengan Hikmah Kuryasari, biasa kita akan lanjut nanti ya bagi teman-teman, mohon untuk tidak merubah sistem audio yang sudah disiapkan oleh atau sudah diatur oleh host kami hari ini. Dan apabila teman-teman nanti ada pertanyaan, silahkan dapat dituliskan di chat yang ada di teman-teman tersebut. Silahkan juga menulis nama, organisasi atau institusi, kemudian nomor handphone dan email. Nanti materi akan kami share ke email teman-teman yang ada di chat tersebut. Baik, kita langsung saja. Kami persilahkan Mbak Nini dari UNICEF yang akan menyampaikan tentang menyusui pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, silakan Mbak Nini. Terima kasih Mbak Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi pada siang ini saya dari UNICEF hanya ingin sedikit sharing mengenai rekomendasi global menyusui pada masa pandemi COVID-19. Jadi ini yang sebelah kiri merupakan rekomendasi dari WHO yang sebetulnya juga sama dengan rekomendasi dari UNICEF. Sementara sebelah kanan adalah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan membuat poster yang juga sama dengan rekomendasi yang ada di WHO. Jadi yang pertama adalah rekomendasinya semua ibu dengan COVID-19 dapat menyusui bila menginginkannya. Di sini kata menginginkannya menjadi salah satu acuan untuk kita semua. Memang kalau ibu menginginkan untuk bisa menyusui, itu memang harus didorong untuk dibantu oleh berbagai konselor, tenaga kesehatan untuk bisa terus menyusui. Tentu saja pada saat ibu itu memastikan untuk menyusui, kita harus sampaikan ke mereka untuk tetap memakai masker saat menyusui dan merawat bayi, kemudian mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sudah memegang bayi, itu sekarang antara 20-40 detik, serta membersihkan dan mendisinfeksi permukaan dan benda yang sering disentuh ibu dan bayi. Salah satu yang menjadi rekomendasi adalah menggunakan sabun dan air dalam mendisinfeksi permukaan dan benda tersebut. Jadi ini hanya apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan satu lagi adalah ibu dengan bayinya harus menjaga jarak fisik dari orang lain minimal 1 meter dan menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Dan ini diharapkan bahwa ibu melakukan yang sama dengan bayinya untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang kedua adalah ibu perlu didukung untuk inisiasi menyusui dini dan menyusui eksklusif untuk tumbuh kembang optimal. Sekali lagi bahwa ini adalah rekomendasi global dan tidak semua negara di dunia ini menerapkan hal yang sama. Jadi itu konteksnya sangat spesifik ke suatu negara. Nanti mungkin Dr. Win juga akan menceritakan bagaimana rekomendasi dari profesi. Kenapa sebetulnya di global rekomendasinya adalah tetap IMD, menyusui eksklusif, dan juga rawat gabung? Karena kita tahu bahwa IMD dan menyusui eksklusif itu membantu tumbuh kembang bayi secara optimal. Kita tahu dengan IMD dalam 1 jam pertama itu bisa menurunkan kematian neonatal hingga 22%. Dengan demikian WHO pun
salah satu rekomendasinya untuk memastikan menyusui eksklusif, IFD, dan rawat gabung tetap dilaksanakan. Kemudian, yang ketiga adalah tentu tidak semua ibu mampu menyusui langsung, tergantung dari kondisi kesehatannya. Jadi bila ibu terlalu lemah menyusui, tidak kuat menyusui, tentu kita harus dukung para ibu tersebut untuk memberikan ASI perah. Nanti Dr. Win setelah ini akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana ASI perah bisa dilakukan. Kemudian bila ASI perah tidak bisa diberikan, tentu ada hal lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan ASI donor. Untuk di Indonesia sendiri, kita harus hati-hati karena belum ada Human Milk Bank atau Bank ASI, sehingga kalaupun menggunakan donor itu harus donor ASI itu harus dipastikan mengenai safety-nya dan hal-hal lain yang memungkinkan bahwa memang ASI donor itu bisa dan safe untuk digunakan dan diberikan kepada bayi. Jadi ini saya sedikit ulang, jika ibu sakit parah, misalnya mengenai pneumonia berat, atau karena komplikasi kesehatan lainnya, mungkin cegah si ibu untuk merawat bayinya sendiri atau memberikan ASI secara langsung. Rekomendasinya memberikan ASI perah. Tapi tentu saja kita harus terus konselor, tenaga kesehatan, membantu ibu untuk memerah ASI dan memberikannya secara aman kepada bayi. Serta tetap menerapkan standar dan langkah-langkah kebersihan yang tepat. Misalnya mencuci tangan sebelum memerah, kemudian wadahnya dibersihkan secara higienis dan sebagainya. Dan yang terakhir, kemudian ASI harus diberikan kepada bayi dengan menggunakan cangkir. Dan siapa yang memberikan, lebih baik jika yang memberikan adalah yang tidak memiliki gejala sakit apapun. Jadi baik itu kerabat, ataupun kalau di rumah sakit mungkin tenaga kesehatan. Hal lain yang yang ada dalam rekomendasi itu adalah mengenai konseling pemberian makan pada bayi dan anak, dukungan psikososial dasar, dan dukungan pemberian makan harus disediakan untuk semua ibu hamil dan menyusui, baik ketika mereka, anaknya, atau keduanya sekaligus diduga atau sudah dikonfirmasi terinfeksi COVID-19. Jadi dalam kondisi sekarang ini, tetap penting dilakukan konseling, baik itu dengan daring secara online maupun konseling dilakukan dengan bisa dengan video, WhatsApp call, atau mungkin kalau di beberapa daerah masih ada kunjungan rumah kemudian bertemu ibunya, tapi tentu dengan syarat-syarat physical distancing dan juga misalnya pemakaian masker baik ibu maupun petugas kesehatan atau konselor yang datang ke rumah ibu tersebut dengan melakukan perjanjian sebelumnya. Jadi untuk memastikan tidak lama seorang tenaga kesehatan berada di rumah ibu, saat konseling ini sebaiknya konselor itu sendiri sudah tahu masalah yang dihadapi oleh ibu, sehingga konselingnya bisa konseling yang penting-penting saja yang diberikan, misalnya cara pemerah ASI. Sementara hal-hal lain bisa dilakukan secara daring atau dengan telepon, WhatsApp, dan sebagainya. Kemudian ketika terjadi kepanikan atau ada masalah lain yang dialami anggota keluarga, ini semua akan menyebabkan ketegangan pada ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga dukungan psikososial juga menjadi komponen kunci dalam konseling. Jadi konselingnya kita harus melihat bagaimana situasi ibu saat itu, kita harus memberikan empati lebih besar kepada mereka. Hal lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai banyak pertanyaan mengenai sebetulnya tidak sih transmisi vertikal dari ibu ke bayinya melalui ASI. Jadi berbagai studi menunjukkan bahwa ASI dari ibu positif itu tidak terdapat virus COVID. Ini hampir semua studi yang saya tampilkan di sini adalah studi dari Cina. Tapi sebetulnya yang lebih penting di sini bahwa hampir semua studi itu lebih fokus pada bahaya transmisi dibandingkan keuntungan dari IMD, ASI eksklusif,
dan resiko bila tidak menyusui tidak mendapat ASI. Jadi belum ada studi yang bisa membandingkan antara bahaya transmisi dan keuntungan dari kalau tetap melakukan IMD, ASI eksklusif, dan sebagainya. Dan ini adalah slide saya terakhir mengenai pembelajaran dari Vietnam. Jadi di berbagai negara sebetulnya ada yang melakukan walaupun ibunya PDP ataupun memang positif COVID, tetap dilakukan IMD, baik secara sesar maupun persalinan secara normal. Mungkin itu saja sharing dari saya untuk siang ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nini yang sudah memberikan sharingnya pada kita siang hari ini. Jadi teman-teman berarti tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nini, ibu dengan COVID tadi masih bisa menyusui bila menginginkannya. Di sini berarti membutuhkan dukungan, tapi dengan syarat-syarat tertentu tadi ya yang sudah disampaikan. Namun apabila ternyata tidak bisa untuk menyusui langsung, satunya dan berikan ASI perah. Nah, bagaimana menyiapkan ASI perahnya dan lain-lain inilah yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Wiyarni. Monggo Dr. Wiyarni Pambudi, spesialis anak IBCLC, kami persilakan untuk melanjutkan sesi ini tentang menyiapkan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Hikmah. Terima kasih juga host of share. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberkati dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya. Hari ini memang topiknya masih terkait dengan situasi pandemi. Jadi kita akan membahas bagaimana kita menyiapkan ASI perah sebagai bentuk dukungan untuk ibu menyusui yang terpaksa harus terpisah dari bayinya. Jadi ini sebelumnya saya menyampaikan bahwa bukan berarti ibu tidak boleh menyusui langsung, tetapi kita mesti siap kalau mendapatkan ibu yang membutuhkan dukungan untuk menyiapkan ASI perah. Iya. Ini sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nini ya, ada banyak pertanyaan dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering diajukan dan publikasinya juga sudah dirangkum di berbagai web. Pertama yang paling ditanyakan adalah sebelum sakit apa yang harus kita kerjakan, langkah pencegahannya apa. Nah, ini terkait dengan pemberian ASI, kita tahu manfaat ASI adalah pemberi kekebalan pada tubuh bayi sehingga memberikan ASI atau menyusui lebih tepatnya adalah langkah pencegahan yang sangat penting, salah satu yang penting untuk bayi baru lahir terutama. Yang kedua pertanyaan, apakah ada keraguan ibu dan bayi sehat boleh rawat gabung? Nah sekarang yang dipermasalahkan adalah kenapa kita nggak rawat gabung? Ada beberapa pertimbangan tentu saja. Yang pertama, apakah ditakutkan adanya transmisi vertikal dari ibu ke janin, sehingga begitu lahir bayinya memang harus langsung diberikan tata laksana khusus gitu. Ternyata dijawab di sini tidak ada transmisi vertikal. Yang kedua, bagaimana dengan transmisi yang bukan dari ibu ke janin tapi dari ibu ke bayi melalui ASI? Transmisi via ASI hingga saat ini juga dinyatakan tidak ditemukan. Jadi dari beberapa penelitian tidak ditemukan bahwa di dalam ASI seorang ibu yang positif COVID ternyata ada virusnya juga di dalam ASI. Ini tidak ada. Yang ketiga, nah ini sudah kita pahami bahwa memang yang terjadi sekarang ini adalah transmisi via droplet. Dan ini tentunya menjadi pertimbangan utama mungkin para klinisi yang ada di rumah sakit rujukan COVID, mengapa harus sangat hati-hati apakah ibu dan bayi sehat boleh rawat gabung. Kemudian pertanyaannya, kalau memang bayinya dipisah, kemudian membutuhkan perawatan intensif bagaimana? Nah, jawabannya sekali lagi, berikan ASI.
Karena bayi sakit lebih membutuhkan ASI dibandingkan bayi sehat. Bayi sehat butuh ASI, iya, tetapi bayi sakit dia lebih membutuhkan ASI, sehingga tidak ada tempat untuk menggantikan ASI untuk bayi-bayi yang membutuhkan perawatan intensif. Yang ketiga, apa yang perlu dipersiapkan saat bayi boleh pulang? Nah, ini kalau kita mengingat tadinya, selama di rumah sakit, perawatan yang diberikan adalah rawat pisah, bukan rawat gabung, maka teman-teman tentunya perlu melakukan konseling untuk bisa membuat ibu menyusui bayi kembali, atau nanti kita kenal istilahnya adalah relaktasi. Jadi berdasar literatur ilmiah COVID-19, sampai saat ini tidak ada keraguan tentang pemberian ASI, dan setiap ibu berhak diyakinkan bahwa manfaat ASI tetap yang terbaik untuk bayi. Langkah pencegahan standar tetap perlu ditaati dengan memakai masker dan mencuci tangan sebelum menyusui atau memerah ASI di sini. Ini adalah infografis yang ada di salah satu jurnal, sumbernya dari nature.com, di mana ini kondisinya mirip seperti di Indonesia. Di tempat-tempat yang sudah terjadi transmisi lokal, dan saat ini 34 provinsi kita sudah terjadi transmisi lokal, akan sulit memastikan siapa yang tidak terinfeksi SARS-CoV-2. Kecuali ibu sudah punya hasil 2 kali diperiksa, PCR-nya negatif. Nah, ini kondisinya masih merupakan satu alasan yang kuat bagi teman-teman yang bekerja di klinis untuk mempertimbangkan perawatan bayi baru lahir dari ibunya. Ini juga algoritmenya, kalau yang saya pahami, di banyak negara, asosiasi profesinya lebih menyarankan untuk melakukan temporary separation atau pemisahan sementara pada ibu yang mengalami sakit berat khususnya, karena dikhawatirkan ibunya juga tidak mampu untuk merawat bayinya sendiri seperti ibu sehat di ruang rawat gabung. Ini infografis yang lain, lengkap juga, dia merangkum dari kehamilan sampai dengan pada saat bayinya pulang, tetapi izinkan saya untuk hanya menyampaikan tentang bagaimana asupan nutrisi pada perawatan neonatus yang lahir dari ibu terduga atau terkonfirmasi infeksi SARS-CoV-2. Kalau di Indonesia kita mengenal ada 3 status, yaitu orang tanpa gejala, orang dalam pantauan, dan PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi di sini kita mengikuti rekomendasi bahwa keputusan untuk pemberian asupan nutrisi sebaiknya atas kesepakatan bersama antara tenaga medis dengan keluarga bayi dengan mempertimbangkan 3 opsi berikut ini. Jadi di infografis tadi ada 3 opsi. Yang pertama adalah kalau ibunya tidak menyusui bayi. Ibu tidak menyusui bayi, kemungkinan ibu terlalu sakit, kemungkinan ibu tidak dapat memberikan ASI-nya karena ada efek dari obat-obatan. Kemungkinan ketiga memang ada pertimbangan lain dari keluarga sehingga memilih untuk pemberian tidak diberikan ASI ibu. Gitu ya. Nah, di sini opsinya yang pertama, kalau tidak ada ASI ibu, kita pakai ASI donor. Kalau tersedia. Ya. Kalau tidak ada ASI donor yang aman untuk bayi, baru pilihannya ke formula bayi. Apa yang bisa kita sarankan pada ibu? Nah, selama ibu tidak memberikan ASI, sebaiknya tetap memerah ASI, tetapi dibuang karena nggak diberikan ke bayi. Ini adalah upaya supaya suplai ASI-nya bisa kita pertahankan, bisa tetap kita jaga. Opsi yang kedua adalah memberikan ASI tetapi tidak secara langsung. Ini biasanya diambil kalau situasinya ibu terpisah dari bayi. Yang diberikan adalah ASI perah, ibunya menggunakan pencegahan respiratorik, artinya menggunakan masker dan cuci tangan. Ya. Kalau kita lihat di ilustrasi, memang untuk ibu tidak perlu memakai handskun pada saat memerah, tetapi nanti pengelolaan ASI-nya, ASI perahnya diberikan kepada bayi oleh orang lain yang sehat. Ya. Opsi yang ketiga adalah di sini ibu cukup bagus kondisinya, ya, mungkin yang OTG atau ODP atau PDP yang ringan, dia bisa menyusu langsung dengan melakukan pencegahan respiratori.
Nah, kapan kita bisa menganjurkan ibu untuk menyusui langsung dengan melepas masker, tidak usah pakai APD lagi? Ini bisa dianjurkan setelah hasil tes ibu 2 kali negatif. 2 kali negatif ini diukur dengan interval lebih dari 24 jam setelah tidak ada demam atau gejala lain. Atau apabila ibunya masih positif tetapi bayinya ternyata hasil swab-nya juga positif, jadi dua-dua sudah positif, maka sarankan saja, nggak apa-apa yang buat nyusui langsung tanpa APD. Nah, ini yang saya tunjukkan adalah protokol tata laksana COVID. Kalau melihat dari 5 logo yang terpasang di sampul dari edisi ini, dia adalah organisasi profesi kesehatan yang saat ini menjadi garda terdepan penanganan pasien-pasien COVID. Di dalam protokol ini, kalau kita pelajari bagaimana tata laksana bayi baru lahir yang dilahirkan dari ibu terkait COVID-19, maka disepakati tidak akan dilakukan inisiasi menyusu dini. Artinya setelah bayi lahir, dia akan langsung dipisah dari ibu. Jadi manajemen pemberian ASI berdasarkan status ibu, kalau berdasarkan protokol yang tadi, kita bisa melihat ada bayi-bayi yang masuk ke dalam kontak erat kalau ibunya PDP atau positif COVID, tetapi ada yang risiko tinggi, ada yang risiko rendah. Pada bayi ini, bayi dengan kontak erat ini, maka dia dilakukan rawat terpisah atas persetujuan ibu. Dianjurkan pemberian ASI, namun ASI-nya ASI perah, dengan melakukan praktek higiene respirasi dan APD level 2. Ini ada ketentuannya tersendiri. Nah, bagaimana kalau kondisi ibu cukup stabil, misalnya ibu dengan status ODP dan ibu dengan status OTG, tentu bayi boleh dirawat gabung seperti biasa, bisa menyusu langsung, atau kalau ibu menghendaki, minum ASI perah. Tetapi tetap dengan melakukan praktek higiene respirasi dan diberikan konseling serta dukungan psikososial seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nini. Ya. Kapan bayi dapat menyusu langsung? Sama setelah hasil tes swab ibu negatif. Dan kalau sudah menyusu langsung, kita mesti melihat bayi kemungkinan memerlukan pendampingan relaktasi. Karena ada beberapa jeda waktu dari dia dilahirkan sampai dia boleh menyusu langsung, dia tidak mendapatkan kesempatan tadi. Kita mendampingi untuk laktasi. Jadi pesan pentingnya adalah selalu susu ibu itu lebih superior dibandingkan susu formula. Dan jika tidak diberikan dengan menyusu langsung, harus memberikan ASI perah, disarankan untuk menyajikan ASI perah yang segar, bukan ASI perah yang beku. Karena dalam ASI perah yang segar, kita mendapatkan zat-zat komponen yang lebih utuh. Bayi yang dilahirkan dari ibu berstatus terduga atau positif terinfeksi COVID-19 harus diberikan asupan sesuai standar pemberian makan bayi dengan melakukan higiene respirasi sebagai pencegahan. Nah, kalau kita sebagai konselor umumnya sudah paham ya mengapa ibu perlu memerah ASI. Memerah ASI ini biasa kita sarankan apabila kondisi ibu dan bayi terpisah. Terpisah karena harus dirawat sakit atau di masa-masa yang normal ya terpisah karena ibu bekerja, ya harus bepergian ke luar kota karena tugas dan sebagainya. Memerah yang lain adalah dikerjakan apabila bayi terlalu lemah untuk mengisap payudara, misalnya bayi lahir prematur, bayi sakit, bayi pasca operasi, kita akan memikirkan untuk menyiapkan ASI perah supaya asupannya tetap ada gitu. Kemudian yang ketiga, kalau ibunya yang terlalu sakit atau pada saat menyusui nyeri hebat yang belum bisa dia kelola nyerinya. Jadi ini boleh memerah dulu daripada bayinya nggak diberikan ASI. Yang keempat, untuk mempertahankan produksi ASI. Nah ini makanya penting tadi, apabila ibu memutuskan untuk tidak memberikan ASI, tetap harus memerah untuk mempertahankan produksi ASI. Kemudian yang terakhir, karena kita punya tujuan yang menginginkan bayi nanti bisa disusui oleh ibunya, maka memerah ini perlu untuk persiapan laktasi. Kalau kita lihat lingkaran di sebelah kanan dari slide ini, ya, kita akan melihat memerah ASI itu hanya akan memberikan kebanyakan nutrisi saja. Manfaat laktasi yang lain mungkin sudah tidak bisa diberikan lewat ASI perah. Jadi sebisa mungkin, sedapat mungkin kita mendukung untuk tetap menyusui langsung.
Nah, balik lagi kalau kita menghadapi ibu, ya, kita mesti tahu apa yang bisa memicu suplai ASI. Yang pertama adalah hormon. Ada hormon-hormon yang tugasnya untuk mengaktifkan pengeluaran ASI. Yang pertama kita kenal namanya progesteron. Progesteron ini dia kadarnya menetap selama kehamilan dan akan turun drastis setelah plasenta lahir. Peran progesteron di sini adalah membuka keran sehingga kolostrumnya bisa dikeluarkan dalam jam-jam pertama postpartum. Yang kedua adalah hormon prolaktin. Ini hormon yang sudah bekerja sejak awal kehamilan untuk membuat sel-sel penghasil ASI itu mulai mengeluarkan air susu. Yang ketiga adanya hormon stres yang kadang-kadang tidak kita sadari bahwa ini juga perlu kita kelola. Hormon kortisol, hormon insulin, tiroid ini kalau tidak kita hati-hati menjaga supaya stabil ya, ini menyebabkan pengeluaran ASI juga terjadi hambatan. Yang keempat adalah hormon bahagia atau oksitosin. Kita sudah sangat kenal dengan hormon ini, hormon yang memicu milk ejection reflex atau let down reflex. Kemudian faktor kedua setelah hormon adalah pengosongan payudara. Jadi penting bagi ibu untuk paham bahwa payudara perlu dikosongkan. Dikatakan pengosongannya ini karena tujuannya untuk memicu suplai ASI, dia harus dilatih seawal mungkin. Sebelum hari kedua, sebelum hari kelima, kalau lahir secara seksio ya, itu sudah mulai mengosongkan payudara. Kita tidak bisa membiarkan ibu tanpa pengosongan payudara, kemudian berharap nanti kalau sudah pulang dari tempat bersalin, ASInya akan bisa banyak. Karena jika pengosongan payudara tidak terjadi, maka suplai ASInya yang akan terhenti. Ya. Oke, apa yang bisa kita sarankan untuk menstimulasi let down reflex? Ini teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman untuk memerah ASI tentu tidak asing lagi. Ya. Kita bisa menyarankan ibu untuk memberikan kompres hangat dan memberikan pijatan ringan di payudara sebelum memerah supaya lebih rileks otot-ototnya. Kemudian memulai memerah dari arah bawah lengan ke seluruh area di seputar areola. Di sana biasanya terkumpul ASI yang lebih banyak sehingga bisa kita keluarkan semuanya nanti. Ada teknik yang sering dipakai ibu yaitu menggaruk perlahan kulit payudara dengan ujung jari dari arah luar menuju ke areola puting. Jadi seperti gerakan kita pada saat memerah payudara, tetapi ini hanya dengan ujung jari. Biasanya ada juga yang melakukannya dengan bantuan sisir yang halus ujungnya untuk mengeluarkan sensasi ini, sehingga LDR-nya muncul. Yang terakhir, ini salah satunya juga tugas konselor, membuat ibu bisa menata pikiran supaya lebih tenang dan bahagia dengan cara tidak memberikan kalimat-kalimat yang menghakimi, ya, membuat kalimat-kalimat yang menerima, sehingga ibunya akan lebih percaya diri. Bagaimana meningkatkan suplai ASI? Ibu perlu mengetahui bahwa dia harus menyusui lebih sering. Bagaimana kalau ibunya nggak bisa menyusui lebih sering, maka kita gantinya dengan memerah ASInya lebih sering. Kemudian ibu perlu menjaga asupan cairan. Ya, kalau di sini disarankan setiap hari jangan kurang dari 8 gelas minum air, kalau bisa lebih dari itu. Karena pada ibu yang kekurangan cairan, tubuhnya akan mengalami relatif dehidrasi, maka produksi ASI juga akan berkurang kuantitasnya. Kemudian ibu perlu meminimalkan distraksi. Di sini pada saat ibu sedang dirawat di rumah sakit, ya biasanya banyak kecemasan yang timbul, apalagi baru memiliki bayi yang pertama, biasanya tingkat penasarannya sangat besar, sehingga ini bisa membuat ibunya terdistraksi, ya tidak memikirkan tentang ketenangan dirinya supaya bisa menghasilkan ASI dan untuk kesembuhannya, tetapi malah cemas. Ini peran konselor sangat besar di sini. Kita membantu ibu untuk mengatasi ini. Peran konselor juga diharapkan sebagai sumber untuk memberikan informasi dan bantuan yang tepat. Bantuan praktis yang tepat sangat dibutuhkan ibu.
Nanti kita akan sampai pada bagaimana teknik konseling kalau ibunya sedang dalam perawatan isolasi seperti ini. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan suplai ASI, ibu perlu menghindari obat atau zat yang menghambat produksi ASI. Ada beberapa obat-obatan atau zat seperti kalau ibu minum obat untuk obat-obatan yang mengandung dekongestan atau zat seperti kafein ya atau merokok, ini bisa menghambat produksi ASI. Nah, bagaimana teknik memerah? Yang sering diperbandingkan adalah lebih baik mana memerah dengan tangan atau memompa dengan alat pompa ASI. Sebetulnya masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri ya. Kalau memerah dengan tangan, karena tangan kita itu pergerakannya mirip, bisa diatur pijatannya itu mirip dengan isapan bayi, maka ini merupakan stimulasi yang efektif untuk mengaktifasi pengaliran kolostrum. Di hari-hari awal memerah dengan tangan, ini akan membantu ibu untuk naik percaya dirinya. Karena dia akan melihat tetes-tetes kolostrum keluar begitu dilakukan stimulasi dengan tangan ibu ya. Kemudian 3-4 hari setelah bayi lahir biasanya akan terjadi engorge atau payudara bengkak yang di sini akan lebih nyaman apabila diperah dengan tangan. Kita sudah tahu kalau payudara bengkak, kliennya tetap minta diperah dengan pompa, biasanya nggak berhasil ya, atau keluarnya hanya sedikit-sedikit karena memang tidak ada usaha untuk masas seperti kalau dilakukan dengan tangan. Bagaimana dengan perah menggunakan pompa? Kalau yang digunakan adalah breast pump yang hospital grade, dikatakan dia punya kemampuan untuk menirukan perilaku bayi menyusu yang bifasik. Bifasik itu ada 2 fase, di mana bayi aktif bergerak untuk menyusu, kemudian dia akan diam sebentar menunggu, dan itu adalah fase yang kedua di mana dia menelan ASI yang sudah diperah dan masuk ke rongga mulut tadi. Dikatakan dari beberapa penelitian kalau yang digunakan adalah yang hospital grade, situasi ini bisa ditirukan oleh hospital grade ini. Namun tetap disarankan menggunakan metode kombinasi. Ya, metode kombinasi seperti yang kita inginkan karena bisa menghasilkan volume ASI perah yang lebih banyak. Biasanya di sini kalau dibandingkan antara ibu yang memerah hanya dengan satu metode saja dibandingkan yang kombinasi yang dengan kombinasi volume ASI perahnya pada hari kelima sudah bermakna lebih banyak. Berapa sering memerahnya? Nah, frekuensinya ditanyakan. Biasanya kita menyarankan setiap 2-3 jam sekali. Ini bisa kita atur ya, dan minimal 8 kali sehari. Pada ibu yang tidak berada di rumah sakit, dia isolasi di rumah, maka ini sangat bergantung pada keinginan ibu ya. Kita mesti rajin-rajin juga mengingatkan ibu perah ya, tolong ya tiap 2-3 jam sekali. Sedangkan pada ibu yang harus dirawat di isolasi, ini bisa kita jadwalkan. Teman-teman yang bekerja di unit perawatan maternitas, mohon membuatkan jadwal minimal 8 kali sehari untuk membantu ibu meningkatkan. Berapa lama dikerjakan? Durasi kurang lebih 15 menitan. Bisa bervariasi tiap-tiap ibu ya, tapi disarankan untuk tetap melanjutkan memerah kurang lebih 2 menit setelah tetes ASI yang terakhir, karena ini sudah ada hasil penelitiannya, kalau tetap kita lanjut lebih kurang 2 menit, ini akan memicu munculnya prolaktin. Nah, saya akan mencoba membagikan satu. Kita melihat di sini adalah ibu yang baru punya bayi, dia belajar memerah. Kita lihat pada saat ibu baru menghasilkan kolostrum dan dia diperah, keluarnya memang tidak langsung mengalir lancar ya. Ini adalah peran konselor untuk membuat ibu yakin bahwa memang demikian seharusnya. Memang demikian yang lumrah terjadi, tidak perlu khawatir. Ibu bisa lanjut memerah dengan tetap percaya diri. Caranya seperti yang diperagakan ini, kita meletakkan jari, 2 jari di bagian luar dari areola, kemudian menekan perlahan ke dinding dada,
dan memerahnya menjauh dari dinding dada. Nah, ini adalah peringatan tidak boleh Ibu memencet-mencet puting. Jadi area puting dibiarkan. Yang dilakukan stimulasi adalah area di atas kelenjar-kelenjar ASI, yaitu sekitar beberapa senti dari puting, atau sedikit di luar dari area areola. Hasilnya, kalau di hari-hari awal kita perhatikan ya, hasil yang diperoleh Ibu memang tidak langsung banyak, dan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu dan membuat Ibunya sedih. Di sini adalah peran konselor untuk kembali menaikkan percaya diri Ibu, supaya Ibunya semangat lagi. Ya, kita jelaskan bahwa meskipun jumlahnya kecil, tapi pemberian kolostrum ini adalah obat untuk bayi, tetap akan diperlukan untuk bayi. Nah, tips memerah dan menyimpan ASI, yang pertama adalah jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun sebelum memerah ASI, dan sebelum memegang alat-alat yang akan digunakan, wadah yang akan digunakan, pastikan semua alat dan wadahnya sudah bersih. Berikan label, labelnya terdiri dari tanggal dan catatan khusus. Ya, kalau masih dirawat di rumah sakit tentu ditambah dengan nama bayi, ya, kemudian kondisi ibu pada saat itu. Ya. Kalau misalkan ada catatan lain yang ingin ditambahkan, misalnya kita khawatir bayinya akan timbul alergi terhadap makanan ibu atau apa, kita bisa memberikan catatan khusus di label di setiap wadah ASI perah. Menyimpannya, ini disarankan untuk menyimpan secukupnya. Jumlahnya kurang lebih 1 kali minum. Jadi tidak terlalu banyak supaya nanti tidak terbuang. Kemudian kalau memang sudah bisa menyimpan lebih banyak, berikan sedikit ruang di botolnya sebelum ditutup supaya nanti tidak meluap pada saat dia membeku. ASI perah segar ini bisa kita simpan di rak pendingin, di kulkas, dan ini lebih disarankan karena dia akan mendapatkan ASI yang segar. Namun jika tidak digunakan dalam 3-4 hari, dianjurkan untuk membekukan di freezer. ASI perah yang segar akan tahan 4-6 jam di suhu ruangan, dan dia hanya tahan 24 jam di dalam cool box. Ini kalau teman-teman biasanya sudah paham dengan teknik penyimpanan ini. ASI perah yang segar yang sudah didinginkan bisa disatukan dengan ASI perah dingin. Yang tidak diperbolehkan adalah menyatukan ASI perah segar yang baru diperah dengan ASI perah yang sudah beku. Jadi ini tidak diperkenankan. Bagaimana menyimpan dan menyajikan ASI perah? ASI perah beku bisa disimpan dengan aman sesuai dengan waktu yang akan diberikan. Kemudian kita mesti paham juga bahwa kualitas ASI perah berubah seiring waktu. Ya. Kualitasnya akan mengikuti sebetulnya kebutuhan bayi pada usianya tertentu. Dan ASI perah ini kalau disimpan terlalu lama, ya, kalau lebih dari 90 hari dikatakan kadar lemak dan protein serta kalorinya akan turun, makronutriennya akan turun. Makanya kita tidak menyarankan untuk menyimpan ASI perah terlalu lama. Demikian juga pH-nya, dia akan berubah kalau kita simpan lebih dari 3 bulan, kandungan vitamin C-nya akan menurun kalau kita simpan lebih dari 5 bulan. Kalau di rumah sakit tersedia kulkas dengan atau freezer dengan suhu minus 20 derajat, maka ini bisa bertahan lebih lama. Dikatakan sampai 9 bulan, tetapi kadang-kadang di situasi seperti sekarang, kita mungkin rumah sakit belum siap dengan fasilitas ini, kita akan menyimpan di freezer yang biasa saja. ASI beku sebelum dikonsumsi kurang lebih 12 jam sudah bisa dicairkan, dan ini akan digunakan hingga 24 jam. Sebelum diberikan, biasanya suhunya kita sesuaikan, jadi kita hangatkan dengan direndam dulu sebentar di baskom berisi air hangat, dan disesuaikan suhunya sebelum diberikan, jangan terlalu panas juga karena akan melukai lidah bayi. Kalau dia ada bagian yang terpisah karena itu emulsi lemak, ya bisa kita goyang-goyangkan untuk menyatukan lagi. Tidak disarankan untuk mengaduk menggunakan sendok atau dikocoknya, cukup digoyang-goyang saja. Nah,
Kalau ada ibu yang khawatir dengan perubahan warna atau bau, ini bisa kita gali karena perubahan warna atau bau ini dapat disebabkan dari jenis makanan ibu dan usia bayi. Ya, bayi kalau baru lahir memang warna ASI-nya cenderung kekuningan dan nanti akan berangsur menjadi putih atau menjadi bening. Ya, dan baunya ini juga biasanya kalau kadar lemaknya cukup tinggi, kalau dia disimpan, asam lemaknya akan lisis, akan pecah, sehingga menimbulkan bau yang seperti bau logam. Nah, ASI perah ini disarankan untuk disajikan tanpa menggunakan botol dot. Jadi bisa diberikan lewat cup feeder, bisa juga lewat dot atau spet sesuai dengan kebutuhan bayi, sesuai dengan kemampuan bayinya. Dan sisanya kalau dia tidak habis dikonsumsi hanya boleh disajikan kurang lebih 1-2 jam saja. Dan tidak disarankan untuk mencairkan ASI beku di dalam suhu ruangan. Tidak disarankan untuk membekukan ASI perah yang sudah mencair, dan tidak disarankan untuk menghangatkan ASI perah dalam microwave karena ini bisa merusak ya komposisi ASI-nya. Nah, jadi ada beberapa info relevan yang kita ketahui dan ada manfaatnya apabila ibu juga mendapatkan info ini. Misalnya tadi sudah disebut ya, bagaimana ASI diproduksi, daerah mana yang bisa dilakukan stimulasi supaya ASI perahnya bisa keluar, ya, dan apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan selama kita menyajikan ASI perah ini. Ini juga hal yang perlu kita sampaikan pada ibu. Seberapa sih bayi itu minum? Ya, kadang-kadang karena ketidaktahuan, jadi khawatir bayinya cuma dapat sedikit apa cukup. Ya. Dan ini memang sudah dibuktikan bahwa dalam hitungan hari, maka kapasitas lambung bayi juga akan berkembang. Di hari-hari awal dia mungkin membutuhkan sekitar 2-10 ml, kemudian di hari berikutnya akan meningkat, hari ketiga, keempat, sampai minggu pertama dia sudah bisa mengasup ASI lebih banyak. Dan ini juga terbukti kalau kita lihat hasil USG bagaimana komposisi lambungnya, ternyata memang ukuran lambung itu mampu menampung dari volume ASI yang dihasilkan ibu mulai hari pertama dan hari-hari seterusnya. Flash hitting ini saya sampaikan karena barangkali ya ada juga klien dari teman-teman yang kurang beruntung, tidak bisa mendapatkan ASI dari ibu kandungnya, tetapi dia memperoleh ASI perah dari donor. ASI donor di Indonesia sampai saat ini kita masih mencari nih fasilitas yang bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar, melakukan pasteurisasi dengan menggunakan alat yang baku gitu ya. Tetapi ini masih jarang ditemukan, sehingga teman-teman kita harapkan juga bisa menyampaikan walaupun tidak ada bank ASI di Indonesia, kalau kita terpaksa menggunakan ASI donor, paling tidak kerjakanlah home pasteurization ya. Yang disarankan adalah melakukan flash heating seperti ini. Ya. Tekniknya adalah dengan memasukkan ASI perah ke dalam wadah yang tahan panas, jadi wadah kaca, kemudian ditempatkan di dalam panci yang berisi air. Di sini ketinggian airnya kita harapkan lebih tinggi dari permukaan ASI dengan tujuan supaya nanti pada saat suhunya meningkat bisa mengenai seluruh ASI yang di dalam botol tadi. Nah, lalu ini akan kita panaskan di atas api dan pesan pada ibu adalah jangan ditinggal-tinggal, tungguin dulu. Karena prosesnya sangat cepat ya, takutnya kalau ditinggal nanti ASI di dalam botolnya ikut mendidih. Jadi yang kita tunggu hingga mencapai titik didih ini hanya air di pancinya tadi. Segera setelah air dalam panci mengeluarkan gelembung-gelembung tanda dia mendidih, keluarkan wadah ASI perah dari air mendidih tersebut, tempatkan dalam botol yang berisi air dingin. Ini adalah teknik flash heating. Kalau timbul kekhawatiran, kalau ASI sudah dilakukan teknik seperti tadi,
berarti banyak yang rusak dong komponennya. Ternyata tidak. Ya, kita melihat dari banyak rangkuman dari penelitian-penelitian yang sudah terpublikasi, ternyata kandungannya masih cukup lengkap walaupun sudah dilakukan pasteurisasi seperti tadi. Ya, kalau dibandingkan dengan formula tentu jauh ya. Formula itu banyak sekali zat aktif atau sel hidup yang tidak bisa didapatkan sehingga harus ditambahkan. Tetapi pada ASI dengan pemanasan misalnya kita lihat antibodi saja masih bisa bertahan sampai 67-100%. Ini kan artinya ASI perah yang sudah dipasteurisasi masih lebih baik dibandingkan formula. Nah, pesan yang lain adalah di situasi pandemi seperti ini kita mesti mewaspadai kontaminan. Jadi situasi normal pun kontaminan ini sering terjadi. Pada kondisi yang normal, yang paling sering kita temui adalah kontaminan jenis kuman kulit ya, Staphylococcus itu paling sering. Tetapi sekarang kita ketambahan lagi harus mewaspadai jangan sampai kontaminannya adalah SARS-CoV. Jadi dia tidak dialirkan lewat ASI ibu, tetapi ASI-nya dapat tertular. Sebetulnya ini juga masih kontroversi karena belum ditemukan bukti bahwa dengan makanan atau minuman bisa terjadi penularan SARS-CoV ini. Sejauh ini yang kita sepakati adalah penularannya berdasarkan transmisi droplet saja. Tetapi untuk kehati-hatian ya, kita sudah melihat bahwa SARS-CoV ini dapat menjadi kontaminan pada peralatan memerah karena virusnya bisa bertahan 4-5 hari di permukaan kaca dan lebih lama lagi sampai 9 hari pada permukaan plastik atau stainless steel. Sehingga disarankan oleh WHO untuk mencuci peralatan dan permukaan barang ini diikuti prosedur desinfeksi dengan sodium hipoklorit secara tepat. Jadi tekniknya harus dilakukan dengan cermat dan konsisten supaya ini menjadi tindakan yang efektif dan efisien. Ini juga salah satu jurnal yang disampaikan bagaimana teknik untuk mengamankan containers dari ASI perah. Ya, disarankan di situ sama menggunakan high level disinfection untuk alatnya. Ya, perhatikan bagaimana konsentrasi sodium hipoklorit atau zat pemutih ini diberikan. Dan setelah itu diamankan dulu ya, supaya dibersihkan dulu, dibilas dulu. Jadi supaya sodium hipoklorit ini tidak tertinggal di peralatan untuk penyimpanan ASI perah. Ya. Setelah proses tadi kita lalui, tentu kita tetap perlu untuk mendampingi ibu dari hari ke hari, sehingga kembali lagi ke pelajaran kita sebagai konselor, bagaimana kita memastikan apakah proses menyusui terjadi dengan baik. Kita perlu menggali riwayat menyusu, misalnya untuk bayinya berapa sering dia minum, ya, berapa sering dia menyusu, ya. Pada hari-hari pertama mungkin masih banyak tidurnya, sehingga hari pertama itu bisa 4 kali saja, tapi begitu hari kedua dan seterusnya minimal bayi minum 8 kali. Dan perhatikan juga interval antar penyusuannya. Ya, kalau bayi itu intervalnya pendek-pendek, mungkin dia menyusunya masih kurang efektif karena cepat sekali lapar. Tetapi kalau intervalnya sudah antara 2 atau 3 jam, berarti intervalnya kebutuhan ASI-nya sudah bagus. Berapa lama bayi bisa bertahan menyusui, ini juga bisa kita tanyakan. Yang lazim adalah antara 5-40 menit. Jadi biasanya kita perhatikan kalau ibu mengeluhkan nyusunya panjang sekali, ya, karena biasanya makin panjang durasi, itu kita harus memperhatikan apakah proses menyusunya sudah efektif. Kemudian outputnya, berapa kali bayi BAB, berapa kali bayi BAK, itu juga penting kita evaluasi. Dan bagaimana perilaku bayi saat menyusu. Ya, apakah dia sudah bisa memberikan tanda lapar dan ibu bisa merespon bayi pada saat lapar, tidak menunggu bayi menangis. Ya. Kemudian ibu bisa mengenali kalau pelekatannya betul dengan tanda, salah satunya adalah bayi bisa mengisap dengan teratur, ya, ada suara menelan,
Dan kalau asupannya transfernya ini cukup, maka bayi akan menjadi lebih tenang. Untuk ibu juga perlu kita evaluasi bagaimana rasanya payudara setelah menyusu, harusnya terasa lebih nyaman. Oke, jadi apa yang disampaikan tadi tentu perlu kerjasama, harus ada kolaborasi antara ibu dengan tim maternitas supaya kita bisa menjamin ketersediaan ASI perah selama ibu terpisah dari bayi. Dan jangan lupa nantinya setelah ibunya bisa merawat bayi sendiri, kita harus ikutin dengan pendampingan relaktasi. Terima kasih, saya kira itu sekilas refreshing saja, karena saya yakin teman-teman yang sudah hari-hari melakukan konseling pasti sudah mengetahui ini semua. Terima kasih, Mbak Ikma, saya kembalikan waktu pada Mbak Ikma. Baik, oke, wah menarik sekali ya teman-teman ya, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Wiyarni tentang menyiapkan ASI perah. Jadi dalam kondisi seperti ini, teman-teman masih tetap bisa memberikan konseling. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Nini, bisa dengan cara online, bisa juga dengan melalui radio atau lain-lain, atau bahkan bisa berkunjung, tapi tetap social distancing-nya dijaga. Kemudian tadi sudah disampaikan panjang lebar juga tentang menyiapkan ASI perah apabila memang ibu tidak bisa untuk menyusui langsung. Namun ada yang perlu diwaspadai tadi ya tentang kontaminan tadi ya, karena ternyata COVID ini walaupun tidak ditransmisi melalui ASI, tapi rupanya bisa menjadi kontaminan tadi ya dok ya pada permukaan peralatan untuk memerah tadi atau menyimpan ASI perahnya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini untuk Dr. Wiyarni dan Mbak Nini. Mungkin bisa langsung dijawab ya, didiskusikan lagi kita ya. Yang pertama pertanyaannya adalah untuk ibu positif COVID-19, masker apa yang sebaiknya digunakan? Dan bagaimana dengan masker 2 ply? Ya, mungkin Dr. Wiyarni dan Mbak Nini silakan untuk jawabnya. Iya, berarti yang ditanyakan adalah ibunya terduga ya, suspek atau bahkan sudah positif. Ya. Disarankan, apalagi kalau ibu sudah harus dirawat di rumah sakit, yang digunakan adalah masker untuk medis yang dia biasa dipakai di rumah sakit. Sebutannya namanya lain adalah masker bedah. Masker bedah ya. Kalau dari Mbak Nini tadi ada masukan lagi Mbak Nini atau mungkin? Halo? Ya, mungkin hanya menyampaikan tadi mengenai rekomendasi yang saya sampaikan tadi adalah rekomendasi global dan sangat kontekstual. Jadi diserahkan kepada masing-masing negara dalam hal ini. Hanya saja memang kita harus terus mendukung ibu untuk bisa menyusui dalam situasi ini. Mungkin itu. Baik, oke, terima kasih Mbak Nini dan Dr. Wiyarni. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya adalah ASI donor apakah masih bisa dilakukan? Ya, apakah ASI donor masih bisa dilakukan? Ya, ASI donor masih bisa dilakukan, terutama kalau ibu tidak bisa atau terlalu sakit untuk memerah ASI. Ya. Pertanyaannya agak kurang saya pahami sebenarnya. Kalau untuk bayinya tentu bisa, tapi ibu yang terduga atau mengalami gejala COVID sebaiknya tidak dulu mendonorkan ASI barangkali gitu ya, walaupun belum ada rekomendasinya nih, tapi lebih baik fokus untuk kesembuhannya dulu. Maksudnya ini kali dok ya, mungkin maksudnya kalau misalnya tidak bisa menyusui langsung dan tidak ada ASI-nya, mungkin apakah bisa dengan donor ASI gitu? Kalau itu bisa. Ya, baik, pertanyaan berikutnya. Penghangatan ASI direbus di dalam panci, bukan dihangatkan di dalam air panas. Nah, ini apa mungkin maksudnya? Jadi penghangatannya direbus gitu, bukan dihangatkan. Mungkin ngomongin tentang pasteurisasi kayaknya nih ya dok ya. Ya betul. Jadi yang tadi kita bedakan dua ya, yang untuk
Kalau ASI ibunya sih, kalau sudah disimpan, kemudian mau diberikan, tinggal disesuaikan aja suhunya. Kalau perlu mau dihangatkan, cukup direndam di baskom air hangat. Yang tadi disampaikan, teknik flash heating atau home pasteurisasi itu dilakukan untuk kalau kita memberikan ASI donor. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana desinfeksi peralatan bayi di tingkat rumah tangga nih, Dok? Ya, tingkat rumah tangga ya, artinya yang tadi disampaikan itu adalah dikerjakan kalau di rumah sakit, tentu yang banyak sekali kemungkinan untuk transmisi lewat droplet. Tapi kalau di rumah, artinya sebetulnya kondisi ibu cukup aman ya, dan kita bisa melakukan pembersihan alat-alat perah, pembersihan wadah untuk ASI perah juga seperti biasa saja, cukup dicuci dengan sabun dan dibilas sampai bersih. Oke, jadi cukup dicuci dengan sabun dan air mengalir gitu ya, dan dikeringkan gitu ya, Dok ya. Baik. Nah, yang terakhir ini mungkin untuk Dr. Wiyani dan Mbak Nini juga. Apakah konseling online diperbolehkan dalam kondisi seperti ini? Rasanya tadi juga udah disampaikan sama Mbak Nini ini, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi mungkin. Silakan. Mbak Nini atau Dr. Wiyani dulu ini, silakan. Tentang Oke, kalau ini saya cuma berdasarkan dari pengalaman. Memang karena COVID ini kan sesuatu yang baru, jadi memang belum banyak panduan rekomendasi juga dari global. Tapi apa yang saya temukan di salah satu kabupaten di Indonesia, bagaimana mereka melakukannya, tentu dengan pertama adalah kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu tetap tatap muka, tapi tetap kita melihat isu physical distancing. Kita harus tetap ingat mengenai physical distancing, kemudian memastikan bahwa ibu dan petugas konselornya ini memakai masker. Kemudian sebelum kunjungan untuk melakukan konseling, sebaiknya memang antara konselor dan ibu itu sudah berdiskusi melalui telepon atau WA mengenai masalah apa sih yang sebetulnya dihadapi oleh ibu dan bantuan praktis apa yang diperlukan. Contoh kemarin mengenai ibu baru saja karena melahirkan secara sesar, kemudian dia baru sekitar berapa hari di rumah, kemudian ibu merasa bahwa payudaranya penuh dan dia tidak tahu caranya memerah. Nah, kemudian si konselor bidan atau tenaga gizi itu yang datang melakukan kunjungan rumah. Jadi dia begitu datang dia sudah tahu apa-apa yang harus dilakukan. Dia membawa breast model, kemudian juga si konselor juga membawa kartu konseling dan akhirnya mencontohkan bagaimana memerah ASI dengan breast model tersebut. Sementara ibunya melakukan langsung memerah ASI di depan si konselor. Tentu ini ada physical distancing, yang penting kalau yang paling ideal sebetulnya di halaman rumah ya, jadi tidak dalam ruangan tertutup. Tapi karena kebetulan ini ada di salah satu desa, jadi mereka melakukannya di suatu ruangan, tapi dengan karena memerah juga harus di ruang tertutup, tapi dengan ada jendela sirkulasi udara yang baik. Itu satu. Dan yang kedua adalah mungkin teman-teman konselor yang ada di Jakarta atau kota-kota besar itu bisa melakukan konseling dengan video call. Jadi mungkin tidak semaksimal kalau kita tatap muka, karena tidak kalau dengan tatap muka, kalau keadaan normal kan kita bisa langsung mempraktekkan, melakukan posisi pelekatan, langsung memegang tangan ibunya dan sebagainya. Tapi karena kita tidak mungkin untuk melakukan meminimalkan kontak dengan ibu, sentuhan-sentuhan itu yang menjadi agak challenge. Tapi apapun itu kita harus tetap mendukung para ibu dengan para ibu menyusui dengan berbagai cara atau berbagai model lah. Mungkin itu ya, Pak Hikmah. Oke. Mbak Win, Dr. Win, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya setuju kita tetap harus membuka ya, kalau ibunya memang butuh untuk pendampingan konselin dan kesempatan untuk
tatap muka secara langsung memang agak sulit, setidaknya kerjakan dulu dengan online. Ya, memang kami sendiri merasakan konseling online itu banyak gemesnya karena nggak bisa langsung gitu ya, tidak bisa langsung memperagakan di depan ibu gitu. Tapi dalam kondisi yang terbatas tentu ini setidaknya yang bisa kita kerjakan. Kalau perlu teman-teman melengkapi dengan video ya, dengan peralatan untuk menyusui ya, dengan model supaya kita bisa juga memperagakan walaupun ini hanya lewat video. Di rumah sakit terus terang saya belum mendengar cerita lebih banyak bagaimana tenaga kesehatan kita melakukan konseling pada ibu yang dirawat di ruang isolasi. Tetapi ada beberapa ibu yang konselingnya tetap secara online walaupun dirawat. Jadi dengan dokternya karena perlu ngobrol banyak ya, dan itu waktunya harus dibatasi. Kalau kontak erat nggak boleh lebih dari 15 menit, harus lebih singkat face to face-nya. Jadi ngobrolnya lewat online dulu, baru nanti pas ketemu diberikan sesuai dengan apa sih kesulitan yang dihadapi ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi gitu ya teman-teman ya. Artinya dalam kondisi sekarang teman-teman silahkan melihat situasi yang ada di teman-teman, apakah memungkinkan untuk seperti yang tadi disampaikan Mbak Nini, atau mungkin kalau kondisinya di rumah sakit atau tidak berjauhan seperti online, itu juga silakan ya. Intinya ibu masih tetap mendapatkan dukungan untuk tetap bisa menyusui bayinya. Ada yang terakhir nih, muncul lagi nih pertanyaan nih. Pada ibu dengan PDP, apakah bagaimana dengan IMD dan rawat gabungnya? Padahal tadi udah ada kayaknya ya dok ya di slide-nya ya. Mungkin butuh penekanan kayaknya. Silakan. Iya, jadi yang tadi disampaikan itu adalah protokol yang profesi, tentu dengan mempertimbangkan banyak hal, dan seperti tadi disampaikan Mbak Nini, lebih banyak tentang pencegahan transmisi secara direct kalau gabung. Sehingga kalau kita baca di protokol-protokol, untuk Indonesia sampai saat ini sementara kita masih memisahkan dulu. Jadi tidak ada IMD dan bayinya dirawat terpisah dari ibu sampai ibu dinyatakan cukup stabil. Tetapi ada klausul di atasnya bahwa ini semua kesepakatan diambil berdasarkan persetujuan ya. Ada persetujuan ibunya bahwa yang nggak bisa dilakukan IMD pada kondisi seperti ini. Artinya berarti sudah berdasarkan kesepakatan dengan ibunya ini ya dok ya, berarti ya. Tidak gitu. Tidak samaratakan gitu ya. Oke, baik, rasanya kita sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih banyak ya kepada Dr. Wiyarni Pamudi, spesialis anak IBCLC, tentang paparan dan diskusinya. Demikian juga terima kasih banyak Mbak Nini dari UNICEF yang menyempatkan untuk menjadi guest speaker hari ini. Senang banget ya bisa ngobrol-ngobrol bersama. Nah, teman-teman juga ya, terima kasih sekali lagi saya mengucapkan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Banyak banget nih ya, sampai hampir 100 ini. Ya, nah ini yang ada di layar teman-teman adalah diskusi daring untuk topik berikutnya dari House of Share. Ya, teman-teman silahkan bisa langsung klik ke linknya atau bisa WA dulu. Ada Dr. Tan Sotian M. Hum yang akan diskusi tentang Edukes Makan Bener pada hari Rabu tanggal 22 April 2020. Catat jamnya jam 3 sampai jam 5 sore. Ya, Zoom juga ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya dengan teman-teman semua. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman semua, stay safe juga. Dan untuk itu saya Hikmah Kurniasari selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.